laporan ya Allah. Laporan apa wahai kekasih Muhammad? Aku mau melaporkan malam hari ini ya Allah, umatku pada ngumpul. Di mana umatku ngumpul? Tuh, di halaman Masjid Ar-Raudhah. Ngapain? Mereka ngumpul dengarkan ilmu ya Allah. Maka seketika Allah pandang kita dengan pandangan Ar-Rahman, Ar-Rahim ya Allah. Ingat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu buat siapa aja bu? Ar-Rahman itu untuk siapa aja? Yang sholat dikasih Ar-Rahman, yang gak sholat dikasih, yang beriman dikasih, yang gak beriman dikasih, yang rajin ke masjid dapat, yang gak pernah ke masjid dapat. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu buat semua makhluk. Tapi Ar-Rahim itu pilihan Allah. Mudah-mudahan Ar-Rahim itu sayangnya Allah buat kita semua. Amin. Nih, buat yang di Terata insya Allah. Amin. Yang di sini insya Allah. Amin. Ustaz, kami tak dapat Terata di ujung-ujung. Gimana nasib kami? Pandi-pandi mau bercakap sama mereka. Insya Allah dapat ya. Saya tadi malam baru mendarat dari Provinsi Riau. Karena tadi malam saya di Provinsi Riau baru mendarat. Capek Ustaz, capek. Maksudku kemarin ini aku mau menghilangkan capek. Tapi nengok barisan nenek-nenek di depan makin capek kurasa. Pindah ke belakang apa nih? Jangan. Ustaz ngecek, oh enggak. Ini gambaran buat kita yang hari ini merasa muda. Suatu saat kita yang masih muda, yang masih punya tenaga, yang masih merasa hebat, suatu saat yang tua itulah gambaran kita. Betul? Ini saya kayak begini, suatu saat saya akan menjadi tua. Betul? Pak Camat, hari ini kau gagah. Tapi suatu saat kau akan jadi orang tua. Pak Kapolsek pun begitu. Handphone aja terus coba. Pak Kapolsek buat laporan, buat Pak lanjut laporan. Kenapa ya Pak Camat sama Pak Kapolsek nanti berbisik sekali aja mengundang lawan itu. Tembak aja lanjutkan mulutnya. Nanti rasanya. Tidak apa-apa diundang sekali. No problem, it's okay guys. Kenapa Ustaz? Patah tumbuh hilang berganti. Banyak pejabat begitu. Gak terima dia sama ceramah. Tersinggung. Jangan lagi undang Ucai. Kenapa? Lanjut kutu mulut. Apa-apa. Sebulan lagi teleponnya. Ustaz, datang lagi si ceramah tempat kami. Tapi tak mau lagi kalian mengundang. Yang bercakap begitu udah mati orang Ustaz. Konsultif sama Ustaz. Enggak. Terima kasih. Minum aja, tak ada kuenya. Ya. Sudah, lanjut. Ustaz ngecek kami yang tua-tua tidak. Ini gambaran buat kita Bapak Ibu bahwasanya kita hidup di dunia Allah ini tak ada yang kekal. Betul? Hari ini dia jadi kadus, besok ganti kades, tak dipakai lagi. Jadi masyarakat biasa. Hari ini dia jadi camat, sudah pensiun, jadi manusia biasa Pak. Hari ini jadi kapolsek, sudah pensiun, masyarakat biasa. Hari ini dia dilulukan orang, dikasih Allah popularitas. Ada masanya popularitas itu akan hilang. Maka nggak ada yang kekal hidup di muka bumi Allah. Yang masih muda suatu saat akan tua. Betul?
tua itu sebenarnya adalah manusia yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Itu orang tua. Kenapa orang tua dibilang orang yang ikut perkembangan zaman? Ya, karena zaman sekarang ini zaman metik tanpa gigi, Pak. Banyak orang tua udah tak bergigi, udah curang tua metik lagi. Rasul kasih laporan sama Allah, ya Allah, pandang umatku ya Allah. Kenapa kau menyuruh aku mandang? Umatku kumpul, maka Allah pandang kita dengan pandangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka seketika itu diriwayatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, Allah akan menurunkan para malaikat-malaikatnya datang kemari. Ngapain Allah memerintahkan malaikatnya datang kemari, Ustaz? Oh, suruh survei, Pak. Mana yang betul-betul datang mau dengar ceramah? Mana yang datang hanya cuma untuk dapat makanan kue kotak gratis? Tahu malaikat tuh. Maka surveilah malaikat datang kemari. Siapa aja malaikat yang datang, Ustaz? Semua malaikat termasuk Israfil, hati-hati. Geram aja Israel lewat itu nih, kapan muslim kau? Betul. Dengan orang-orang yang aku ceramah dia merokok, udah geram aja Israel itu. Pakaikan lagi rasanya. Siapa yang aku ceramah dia merokok, belum akan muncungnya terbakar. Itu betul. Aku dari tadi mengadamkan merasa makhluk biar sama kita. Cuma dengar sambil berasa macam kereta api mulutmu. Ustaz, kami tak boleh merokok. Merokok lah, tak apa-apa. Tidak mau wajib. Lanjut nih. Begitu. Ini malaikat semua pada kumpul. Ngapain Ustaz? Malaikat senantiasa tahu tidak pada malam hari ini. Dikembangkannya sayapnya, dibongkarnya sayapnya, dikepakkannya, dinaunginya kita semua di sini. Malaikat bersujud berdoa, apa kata malaikat Allah? Ya Rabbana, ampunkan dosa orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Amin. Dia ngomong amin dosanya banyak lagi. Yang banyak itu tambah parah. Malaikat mendoakan kita. Dosa yang mana yang Ustaz? Dosa yang mana yang diampunkan Allah Ustaz? Dosa yang diampunkan Allah, dosa-dosa kecil kita pada dosa. Oh, dosa-dosa enggak. Enak kalilah orang sini kalau dosa besar diampuni hanya karena datang ke tempat ini. Dan enggak banyak dosa begini. Dosa ibu banyak enggak? Enggak pula kacamata. Dosa kamu yang paling banyak tahu tak? Melawan aja mulutmu. Pandang-pandang tebal bibirmu, tapi kalau udah merepet ringan aja beritanya. Berdosa ibu berdosa. Bapak ada nggak dosa Pak? Ya. Ada nggak? Ya. Banyak. Pak Camat ada nggak dosa Bapak? Saya dosa betul. Enggak. Kepiting besar. Ustaz saya ada nggak dosanya? Saya dosa dua. Aku bisa mengatakan begini kenapa? Karena aibku sedang ditutup oleh Allah. Kalau aibku dibuka sama Allah sedikit aja, jangankan berceramah, keluar rumah pun takkan jadi. Makanya kalau aib kita mau ditutup sama Allah, jangan kita suka bongkar aib saudara kita. Jangan suka kita menceritakan aib tetangga kita. Ciri orang yang beriman itu nggak seperti itu. Orang beriman ketika dia nengok aib saudaranya, dia akan jaga aibnya. Kenapa? Orang yang pandai menjaga aib saudaranya, karena aibnya akan dijaga oleh Allah. Kalau disidangkan satu-satu aib kita bakal proses.
Wah, sangat Pak Kapolsek kan paling nama di sini. Kena terus no. Menyambut pemimpin. Kalau Ustaz, Oh, ibu nggak dengar yang belakang? Tak bisa pula mikir dekat ke mulut ini. Kenapa Ustaz? Aku pernah pengalaman Pak Kapolsek. Waktu itu tablik akbar di kecamatan Ujung Padang, Simanungun. Ku dekatkan mulut, ku pusat bibir.